Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isa Lansori, mahasiswa Prodi S1 Bisnis dari Universitas Telkom Semarang yang berada di home base Ambarawa. Saya di sini akan mempresentasikan apa itu bisnis berkelanjutan di PT Unilever. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita lanjutkan puji dan puja dalam puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Maka dari rasa kesyukuran itu kita haturkan dengan bacaan tahmid bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kegelapan hingga menuju masa terang benderang ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis berkelanjutan di PT Unilever. Adapun sebelum eh, presentasi saya lanjutkan, izinkan saya untuk memberikan pantun jalan bergaya penuh sensasi saat berdiri terlihat seksi. Izinkan saya sampaikan presentasi, semoga menjadi bahan diskusi. Bisnis berkelanjutan di PT Unilever. Mungkin dari teman-teman semua udah banyak yang tahu apa itu bisnis berkelanjutan dan apa itu PT Unilever. Izinkan saya untuk mengulang kembali. Bisnis berkelanjutan merupakan bisnis yang mengutamakan lingkungan dalam artian adanya jangka waktu yang panjang untuk keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Dalam artian tidak hanya mengedepankan lingkungan, eh, tidak hanya mengedepankan sebuah cuan saja atau dalam artian laba saja, tapi juga mengedepankan keseimbangan baik itu alam maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian seperti Anda ketahui bahwasanya PT Unilever merupakan sebuah perusahaan asing besar atau dalam artian perusahaan besar yang bergerak pada berbagai macam produk, terutama dalam produk-produk yang seperti kita kenal kayak ada seperti merek Dove, ada Daya, ada masih banyak lagi. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. PT Unilever. Ya, sebelum kita meranjak lebih jauh apa itu bisnis berkelanjutan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu sejarah bagaimana proses berdirinya PT Unilever tersebut. PT Unilever tersebut dibentuk pada tahun 1930 melalui penggabungan Lever Brother dan Margarin Uni yang merupakan sebuah perusahaan konsumen global dan berfokus pada sabun dan margarin. Jadi awal terbentuknya itu tahun 1930 di mana ada dua ada dua perusahaan. Ada dua perusahaan ini yang melebur menjadi satu. Dan perusahaan ini bergerak dalam apa bidang sabun dan margarin. Ada Lever Brother dan Margarin Uni. Tetapi kedua-keduanya ini memiliki perusahaan dengan konsumen global dalam artian eh, pasarnya ini lebih ke udah ke global, sudah meranjak ke luar negeri. Nah, kemudian, tetapi semenjak Unilever memasuki Indonesia tahun 1933 dengan mendirikan pabriknya di Surabaya, perusahaan tersebut memimpin pada sektor fast moving consumer goods atau FMCG dengan dengan merek-merek terkenal seperti Dove dan Sunsilk. Nah, kemudian tiga tahun sel- 3 tahun berselang setelah berdirinya PT Unilever dengan penggabungan Lever Brother dan Margarin Uni, itu 3 tahun setelahnya masuki di pasar Indonesia atau mendirikan pabrik di Surabaya lebih tepatnya. Dengan apa? Dengan memimpin sebuah sektor fast moving consumer goods dengan merek terkenal seperti Dove dan Sunsilk. Jadi Dove dan Sunsilk itu lebih ke ini, lebih produk-produk awal-awal di Indonesia dalam artian produk-produk yang diciptakan di Indonesia pada awal-awal berdirinya pabrik di Indonesia. Setelah itu, Unilever juga dikenal
karena komitmennya pada berkelanjutan dan tanggung jawab sosial menciptakan dampak positif di pasar global. Nah, untuk apa komitmen-komitmen seperti ini yang seharusnya dimiliki oleh oleh perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan yang bergerak di seperti Unilever dan lain sebagainya. Tapi perusahaan Unilever ini merupakan perusahaan yang memiliki komitmen pada berkelanjutan dan tanggung jawab atas sosial, yaitu dengan apa? Dengan menciptakan dampak positif di pasar global dan di Indonesia. Jadi tidak hanya memikirkan kayak tadi sudah dijelaskan bahwasanya memikirkan laba semata saja, tapi juga memikirkan keberlanjutan dari baik itu lingkungan, baik itu masyarakat, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab masyarakat dan dan sebagainya. Nah, yang pertama, jadi ada poin-poin tentang keberlanjutan dan tentang tanggung jawab sosial. Yang pertama, tujuan keberlanjutan yang ambisius. Ambisius di sini diartikan sebagai prinsip doing by doing good. Atau lebih tepatnya, melakukan hal yang baik dengan perbuatan yang baik. Nah, sehingga hal tersebut menciptakan tujuan berkelanjutan yang ambisius melalui inisiatif disebut Unilever Sustainable Living Plan. Jadi, eh, dengan adanya dengan adanya prinsip bahwasannya melakukan kebaikan itu harus dengan sebuah kebaikan, maka ini juga yang menjadi dasar PT Unilever sebagai PT yang memiliki ambisius dalam inisiatif-inisiatif ke depannya. Sebagai contoh kayak eh, walaupun menciptakan plastik, tapi juga peduli juga dengan lingkungan, dengan berbagai kegiatannya. Nah, kemudian harapannya seperti apa? Harapan keberlanjutan yang ambisius ini, harapannya dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan dalam artian tidak mengotori lingkungan, eh, tidak mencemari udara dan segala macam, serta mensejahterakan masyarakat dengan apa? Dengan banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat kemasyarakatan, kayak ada eh, pengobatan gratis, kayak ada ini kayak apa ya? Pengobatan gratis, ada kepedulian lingkungan, kepedulian sosial, kemudian ada santunan anak yatim dan segala macam. Mengurangi dampak lingkungan seperti ini kayak penggunaan plastik yang berlebihan dalam dalam produk-produknya, penggunaan penggunaan kayak ini, penggunaan dalam artian busa yang berlebih, penggunaan sabun yang berlebih dan segala macam. Serta meningkatkan jejak positif dan lingkungan sambil mengurangi dampak negatifnya. Dengan apa? Meningkatkan jejak positif. Di situ diartikan bahwasanya jejak positif ini mengurangi jejak-jejak yang negatif. Dalam artian negatif itu yang merugikan masyarakat tersebut. Nah, dengan apa? Dengan mengurangi dampak negatifnya. Untuk meningkatkan jejak positif dengan mengurangi dampak negatifnya. Kemudian yang kedua, berfokus pada produk yang berkelanjutan. Nah, yang kedua dari poin-poin tadi, poin-poin bisnis berkelanjutan adalah berfokus pada produk yang berkelanjutan. Ya, PT Unilever dengan berbagai produknya yang fokus pada berkelanjutan. Maka PT ini berupaya keras untuk mengurangi timbulnya penyakit yang dicegah seperti diare, Pensiunia sebagai contoh merek seperti Vixal, Lifebuoy, Daya melalui penerapan lingkungan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Nah, seperti yang digembor-gemborkan, yang di sering disosialisasikan PT Unilever di sini, produk-produk dari PT Unilever itu merupakan produk-produk yang berupaya keras untuk mengurangi timbulnya penyakit atau berfokus pada produk yang berkelanjutan. Di sini diartikan sebagai mengurangi timbulnya penyakit yang disebabkan oleh produk tersebut. Seperti contoh kayak Vixal. Vixal itu merupakan pemutih pakaian atau pembersih pakaian atau bisa diartikan deterjen pakaian, tapi menggunakan sari-sari daun. Dalam artian ini untuk mengurangi dampak-dampak negatif, dampak-dampak negatif terhadap lingkungan, kelebihan
apa ya kayak ini pencemaran lingkungan air, ada hama, eh, meningkatkan gulma dalam air, ada mematikan hewan dan segala macam. Jadi menggunakan apa? Dengan menggunakan sari-sari tumbuhan untuk pembuatannya. Lifebuoy juga sama. Lifebuoy mengajak kita untuk hidup bersih dan sehat. Dengan apa? Dengan selalu menerapkan cuci tangan. Daya juga menerapkan perilaku tersebut dan segala macam masih banyak lagi. Bahan baku yang berkelanjutan. Dalam upaya untuk meningkatkan produk-produk yang berkelanjutan, PT Unilever juga menggunakan bahan-bahan baku yang berkelanjutan seperti di sini minyak sawit yang berkelanjutan bebas dari deforestasi sebagai hal yang lumrah hanya mengambil sumber dari lokasi berisiko rendah. Untuk mencapai hal ini meningkatkan keterlibatan dengan pemasok dan petani kecil sekaligus meningkatkan kemampuan penelusuran transparansi rantai pasok milik Unilever. Jadi menggunakan minyak sawit. Minyak sawit di sini merupakan hal yang lumrah dan hanya mengambil sumber dari resiko yang mengambil sumber dari lokasi yang berisiko rendah kayak seumpama dari Kalimantan, dari Sumatera, resikonya rendah-rendah sekali. Kemudian PT Unilever meningkatkan keterlibatan dengan pemasok. Nah, kemudian ini PT Unilever ini selain selain mengedepankan lingkungan juga mengedepankan keterlibatan sosial dalam artian di sini dijelaskan bahwasanya meningkatkan keterlibatan dengan pemasok dan petani kecil. Jadi ekonomi sosial hubungan antara masyarakat juga bertambah. Bertambah dengan apa? Dengan meningkatkan keterlibatan pemasok dan petani kecil. Karena apa? Ekonomi Indonesia tidak akan maju tanpa adanya petani kecil yang maju juga. Kemampuan penyelesaian ya ini. Kemudian di sini dijelaskan bahwa minyak sawit sendiri memiliki penggunaan yang sangat penting, yakni membuat busa. Maka dari itu, bahan untuk merupakan bahan ini merupakan bahan utama dalam banyak produk, mulai dari makanan dan kecantikan hingga pembersihan rumah tangga. Nah, minyak sawit ini sebagai bukan bahan utama, tapi bahan membuat busa. Banyak banyak produk-produk dari Beauty Lever yang menggunakan busa kayak seperti eh Daya, ada Lifebuoy, ada Vixal dan segala macam masih banyak lagi. Kemudian dikarenakan apa menggunakan eh, minyak sawit dalam penggunaan busa? Karena kan banyak juga eh, produk-produk atau bahan-bahan untuk pembuatan busa. Kemudian dengan apa ya ini dikarenakan lahan tak merupakan minyak sawit merupakan tanaman minyak yang paling hemat lahan dengan hasil per hektar yang jauh lebih besar dibandingkan minyak lain seperti bunga matahari, lobak, dan kedelai. Jadi lebih hemat lebih hemat lahan, tapi hasilnya lebih besar dibandingkan minyak-minyak yang lain seperti bunga matahari, lobak, dan kedelai. Nah, untuk selanjutnya, reduksi jejak karbon. Nah, poin yang selanjutnya adalah dikarenakan perubahan iklim menjadi krisis global, maka Unilever menerapkan target ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari operasi mereka dan rantai pasok. Hal ini melibatkan investasi dalam teknologi hijau, meningkatkan efisiensi energi, dan beralih ke sumber energi terbarukan di seluruh operasionalnya. Nah, reduksi jejak karbon. Jadi, dikarenakan banyaknya karbon yang telah bertaburan di banyak bertaburan di ozon atau dalam artian di sini di udara karena eh, adanya rumah kaca, adanya gas yang terlalu berlebihan di udara dan segala macam. Nah, maka dari itu PT Unilever merupakan sebuah perusahaan yang dalam hal ini dengan meningkatkan efisiensi energi dan beralih ke sumber energi yang terbarukan di seluruh operasionalnya. Jadi seumpama kayak dulu menggunakan kayak bensin, kayak solar dan segala macam, sekarang lebih kepada listrik atau lebih kepada hal-hal yang mengurangi efek dari
emisi gas dan rumah kaca tersebut. Untuk apa? Untuk mengurangi krisis global tadi yang sudah dijelaskan teman-teman. Kemudian sebagai contoh di sini ya, di sini ada ini. Contoh yang digunakan PT Unilever ialah penggunaan panel surya sebagai sumber terbarukan guna pemanasan serta penggunaan energi biomasa yang berasal dari cangkang sawit di Geraha Unilever, kantor pusat Unilever yang berada di Tangerang, yang telah menerapkan green building dan mendapatkan penilaian Green Chip Platinum kategori tertinggi. Nah, contoh implementasi yang nyata yang tadi saya sebutkan, ini ada implementasi yang sangat nyata sekali dari PT Unilever. Bahwasanya di Geraha PT Unilever atau kantor pusatnya yang berada di Tangerang, PT Unilever telah menggunakan panel surya sebagai energi terbarukan pengguna pengguna pemanas sebagai pengguna energi biomasa. Nah, dari mana pengguna sel surya tersebut? Berasal dari cangkang sawit di PT Geraha Unilever. Sebagai penerapan green building dan penerapan green chip platinum cadar. Lah, di sini PT Unilever sudah memberikan komitmen-komitmennya, memberikan langkah-langkah nyata dari apa yang mereka janjikan, dari apa yang mereka katakan dengan contoh nyata. Contoh nyatanya seperti apa? Memberikan contoh kepada perusahaan-perusahaan lain yang bergerak pada bidang-bidang yang sejenis dan pada bidang-bidang yang menggunakan emisi gas atau menggunakan rumah kaca yang berlebihan dengan memberikan contoh, yaitu dengan apa? Menggunakan panel surya tadi, ya teman-teman. Kemudian Geraha Unilever memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengurangi penggunaan listrik dan melakukan penghijauan agar dapat menyerap energi tersebut. Nah, dengan penggunaan energi listrik yang berkurang, dengan penggunaan emisi gas yang berkurang, itu dapat melakukan pengurangan emisi gas dan pengurangan efek dari rumah kaca untuk untuk global yang sudah sangat tidak karuan dalam artian pemanasan global yang sudah tidak agak mungkin kata-kata ini lebih ke agak sulit untuk diatur juga pemanasan global ini. Untuk selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah program pengembangan masyarakat. Nah, tadi saya sudah dijelaskan di awal bahwasanya PT Unilever tidak hanya bergerak pada bidang atau lebih kepada berkelanjutan dalam bidang sosial saja, tapi juga bergerak pada bidang gini, mohon maaf. Jadi Unilever tidak bergerak hanya pada bidang alam atau lebih pada peningkatan sumber daya atau lebih kepada keberlanjutan dalam bidang kesehatan kelingkungan, tapi juga program pengembangan masyarakat. Ini juga yang harus dicontoh semua semua perusahaan, terutama perusahaan yang sejenis dengan PT Unilever. Nah, PT Unilever terlibat dalam berbagai program pengembangan masyarakat seperti mendukung air bersih. Wah, ini sangat sangat merupakan program yang sangat unggulan, program air bersih ini. Karena apa? Sanitasi yang bagus itu akan memberikan efek pada kecerdasan bangsa dalam program pencegahan stunting, kayak yang Kementerian Kesehatan selalu gembor-gemborkan, Kementerian Kesehatan yang selalu gembor-gemborkan bahwasanya cegah stunting dengan apa? Penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak dan keberlangsungan kehidupan bangsa yang akan selanjutnya. Karena apa? Karena stunting merupakan hal penting yang perlu untuk dicegah dan perlu untuk dihindari karena berpengaruh pada kecerdasan anak. Kecerdasan anak berpengaruh kepada keberlangsungan suatu bangsa atau suatu negara. Kemudian, selain penyediaan air bersih, ada pendidikan. Tidak kalah pentingnya. Pendidikan ini merupakan eh, program-program yang bersifat sangat serius sekali. Karena kan apa? Pendidikan merupakan sebuah pendidikan merupakan sebuah tatanan bangsa atau penataran sebuah anak-anak bangsa, generasi bangsa. Dalam hal ini, seperti contoh kayak pendidikan ini adanya beasiswa, adanya
eh, adanya bantuan sekolah, adanya bantuan ini dan segala macam yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, ada lagi s- selain tadi yang saya sebut ada pemberdayaan ekonomi di luar komunitas di sekitar tempat operasional mereka. Dalam artian operasional mereka ini di sekitar tempat perusahaan itu beroperasional. Nah, kayak ada UMKM kita bina, ada UMKM kita bina untuk ke jenjang lebih serius, lebih ke jenjang yang berkelanjutan atau ke jenjang yang lebih tinggi, pemberdayaan dengan apa? Dengan memberikan bantuan, dengan memberikan insentif, dengan memberikan pendidikan kepada mereka tentang apa? Tentang UMKM harus berkemajuan itu yang gimana dan segala macam masih banyak lagi. Ini merupakan termasuk program seperti Unilever Foundation yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada program Unilever Foundation dengan apa? Dengan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya contoh yang tadi saya sebutkan ada contoh lagi yang lebih konkret yang dilakukan pada PT Unilever adalah PT Unilever telah menerapkan program pengelolaan air di sekitar 100 lokasi produksi Unilever di lokasi yang mengalami kesulitan air. Jadi apa penerapan program pengelolaan air di sekitar situ, di mana di mana tempat-tempat atau lokasi tersebut merupakan kesulitan air. Hmm. Seperti seperti di mana? Oh, banyak itu di Indonesia ada di tempat-tempat yang kekurangan air, ada di tempat-tempat yang eh, kekurangan air di tempat-tempat yang banyak sekali sumber-sumber pegunungan, tapi kurangnya minimnya sumber mata air itu banyak sekali di 100 lokasi produksi Unilever pengolahan air di tempat-tempat sekitar produksi Unilever tersebut. Nah, saat ini PT Unilever sedang melakukan bersama dengan masyarakat di lingkungan sekitar pabrik Unilever yang berada di Cikarang dan Rungkut. Nah, jadi PT Unilever ini selain mengelola lingkungan, mengelola eh, lokasi sekitar air, memberikan program pengelolaan air, tapi juga memberikan sebuah edukasi, sebuah kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap masyarakat, kepedulian terhadap generasi bangsa dengan apa? Dengan memberikan program-program pengelolaan air dengan memberikan program-program yang sangat bermanfaat. eh, Pemberian air ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi pemberian air ini kayak ini, hidup tanpa air itu kayak gimana ya? Maksudnya kayak nggak bisa hidup loh kalau tanpa air. Karena seperti contoh tubuh kita aja sepertiga dari tubuh kita kan juga air juga. Nah, seumpama ke kehidupan tanpa air ya juga kayak ini, kayak nggak mungkin juga lah hidup tanpa air. Nah, PT Unilever ini yang dekat-dekat ini melakukan hmm, melakukan kepedulian lingkungan di sekitar perusahaan di Cikarang dan Rungkut juga. Nah, kemudian yang keenam ini, yang tidak kalah menarik. Nah, inovasi kemasan berkelanjutan. Nah, eh, kemasan berkelanjutan ini kayak tadi sudah saya sebutkan di atas, bahwasanya adanya eh, penggunaan penggunaan kemasan yang lebih rendah resiko, penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan segala macam. Akan saya bacakan. Prinsip berkelanjutan juga diterapkan melalui berbagai terobosan dalam pengembangan produk dan kemasannya. Salah satunya melalui komitmen terbaru dari divisi home care Unilever yaitu Clean Future sebagai upaya menciptakan masa depan yang lebih bersih dan lestari dengan melakukan transisi mengalihkan 100% karbon yang berasal dari bahan bakar fosil dan pembuatan produksi pengemasan rangkaian produk pembersihan dan deterjen dengan karbon terbarukan atau karbon daur ulang. Lah ini. Eh, memberikan sebentar ya teman. Mohon maaf, mohon maaf teman-teman. Jadi Clean Future ini adalah pengurangan atau penggantian 100% karbon yang berasal dari bahan bakar fosil pembuatan produksi dan pengemasan. Hal tersebut diwujudkan di antaranya dengan memformulasikan urang linso deterjen cair dan molto pelembut dan pewangi pakaian dan memperkenalkan solusi
produk yang dirancang untuk mengurangi penggunaan air seperti Molto All-in-One, Bluepink, Sunlight jeruk nipis pencuci piring. Nah ini, eh, penggunaan karbon yang berlebih akan mengakibatkan terhadap pencemaran lingkungan juga, teman-teman. Jadi Unilever menggantikan 100% karbon yang berasal dari bahan bakar fosil dengan penggunaan karbon daur ulang, teman-teman. Ya, seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan milik Tuhan dan kesusahan datangnya dari setan. Kita hanyalah korban. Cukup sekian, jika ada kekurangan bisa mohon ditambahi, jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Terima kasih terhadap atensinya teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu dosen Bumira sebagai pengampu mata kuliah komunikasi bisnis di Home Ungaran. Terima kasih itu semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.